Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Mau tanya nanti era Kiai Jajan. Jadi yang pertama, ada yang nanya ke saya SMS, Abang Gaus tuh pilih wakil talkinnya gegabah ya, cepat dan banyak. Siapa sih orang-orang itu ujung-ujung? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, ya aku kalau mau main tadi akan wakil talkin usul aja. Emangnya wakil talkin itu usul? Hari ini Bapak menyaksikan, ternyata salah Bapak-Bapak itu bisa tertawa hanya oleh saya. Kalian lebih alim ternyata. Urusan nyeri kan, kalau ilmu sudah jelas, beliau di atas saya. Bohong kalau beliau bilang jadi kiai. Tadi saja keceletot bilang gitu. Sebenarnya beliau dalam sekali, tidak mungkin kalau beliau. Cuman beda. Nah, air jeruk mah padi itu kan makin isi makin lunjut. Ada jadi air pada pakai tangan. Jadi hari ini terbukti. Saya barusan sering lirik dengan Abah Jagat, pembantu tulusnya. Geleng kepala, saya geleng kepala luar biasa Abah. Jadi ternyata para ikhwan ini, di hadapan Anda ini orang-orang yang luar biasa, yang dipilih oleh Allah. Dan tidak mungkin Abah memilihnya kalau bukan pilihan dari Allah. Hanya bedanya mungkin kalau saya diangkat wakil talkin, Abah tuh paham, saya ini bedegong. Saya ini susah diatur. Mungkin kalau diangkat wakil talkin malu. Jadi kalau ke saya mungkin mendidik saja. Saya bilang, Bang, nggak mau nalkin, saya mau di Allah dulu. Jawaban beliau, apa nalkin dari Allah? Bang, kan suci airnya dari sononya. Kalau alangnya banyak apa? Karat, banyak tiang, nanti kan bau airnya. Kata Abah, kan nalkin itu air bersih, yang akhirnya akan menguras karatnya. Oh, berarti bisa nggak jawab. Jadi kalau saya usul pun mungkin saya nggak bisa cocok, kata orang Sunda, nggak sopan kalau saya usul. Tadinya saya mau usul, Bah, tiap anaknya bilin aja deh wakil talkin ceramah, karena ternyata luar biasa. Jadi pengumuman dulu nih pada masyarakat. Jadi saya tiap bulan di sini bukan keinginan saya, dan saya emang tidak pidato juga, tidak mau disuruh pidato, udah pada tahu saya mau tukang pidato. Terus kalau saya mau pidato ngapain? Kata ada mah dibantu dibayar. Punten ini kalau ngomong gitu. Jadi kan masih ada yang kok jujur deh sih. Jauh-jauh saya dari Jakarta, puluhan mobil cuma dengan jujur. Ada kan begitu, nggak apa-apa, tenang saja, saya tidak sakit hati kok. Jadi sebenarnya saya ini naik tidak naik juga nggak ada urusan. Dan saya mau ke madrasah Abah. Tidak mau ceramah, makanya saya tidak perlu mempersiapkan materi ceramah. Kurang kebe, saya ingat. Jadi saya kalau ceramah itu saya ingat. Mau ingat tadi omong kan? Mau tak ingat mata tadi omong kan? Mungkin udah ingat atau iya? Jadi tolong catat oleh bapak-bapak, saya demi Allah tidak pernah menginginkan disuruh ceramah. Tiap hari satu panggung itu jarang. Sehari rata-rata 3 panggung. Kan capek-capek ayo ceramah ini. Tapi kan Abah yang menyuruh. Masa saya tolak? Ya kan saya ini para ulama besar. Mungkin ada yang ngomong, si jujur deh Pak Lopak yang gede. Aku tahu sebenarnya ke Abah hari wani masih ya. Jadi kalau ada orang yang masih begitu ya yang tadi, yang kata Kiai Jajan santen belum nyelam, masih nanya kenapa ya Abah itu. Kalau masih kenapa, atau masih ragu, jangan di sini kalau kenapa. Yakinkan dulu, belum lagi nanti datang ujian. Yang tadi kata Kiai itu saja ujian. Kenapa ya Abah Bos itu Ki Irfan Siti lagi, Ki Jujur lagi, itu Anda sudah bertanya, sudah bergeser sedikit satu milik sudah bergeser Anda karena bertanya kenapa Pak Bos.
5 ada, baru 5, 1 tak juga nggak boleh, apalagi 5. Saya suka ngomong sama istri saya, mah malu ayah teh. Kemarin ada SMS ke saya, tarekat pada Syabandiyah, sinarasa itu adalah luar biasa, tapi dikerdilkan oleh mubaliknya. Bahasa dikerdilkan bagi saya itu menyerang. Makanya saya bilang, ada gini, ada mungkin kalau apa lagi SMS-nya? Maaf Kiai, saya ada al-fakir yang sedang belajar. Saya ingin tarekat ini berkembang lebih baik menuju peradaban dunia. Jadi tolong para penceramahnya jangan pakai bahasa Sunda. Tapi maaf kalau saya seudon karena bahasa Anda menjadi saya seudon, dikerdilkan. Jadi Anda sudah menganggap Abang Laos ini mengkerdilkan tarekat ini dengan menyuruh saya sama pakai bahasa Sunda. Apa sih ini penting? Aku kayak macul soleh apa tuh? Supaya nanti orang tidak ragu lagi. Kalau bapak-bapak mau ceramah, sok ganti sekarang saya. Harusnya saya meresep dia menang ilmu. Saya ditambahkan ke aing nambahan ke ampoknya. Kalau dia menang ilmu tinggi jajah, aing kurang kayak bisa 2 jam. Jadi sebenarnya saya ini tiap hari ngasih ngocor kencai, nuangin air. Kayaknya di sini itu nambah sebenarnya demi Allah. Pengen nambah. Jadi saya tidak mau ceramah demi Allah. Saya tidak mau ceramah. Tidak mau tidak ceramah pun orang tidak menganggap saya tidak baik ceramahnya kan terus terkenal. Seperti pagar sahabat kan. Kepada sahabat dulu. Teguru ceramah kurang. Gadis nyampur kan. Dari kesempatan aku. Teguru ceramah kurang. Itu persis. Pada sahabat Adok kepada sahabat. Saya juga bukan kata abang kaos. Sama ceramah apa? Gadis nyampur batur kayak. Ya iyalah. Masa iya dong. Jujur juga Junaedi masa Junaedi. Bapak sholat juga musola masa musondong. Sepak juga bola masa sepak bodong. Per juga sih masa per dong. Itu jadi satu. Makanya hari ini dijawab luar biasa. Ini di depan kita ini pilihan-pilihan pemirsa Allah. Makanya hari ini kita bahagia bahwa kita jangan ragu lagi. Pemirsa Abah ini tadi ngobrol dengan pemirsa Abah Jaga. Mursyid al-kamil, al-mukammil, kamil mukammil, sempurna dan menyempurnakan. Kenapa? Ada orang datang ke rumah huntu, cek Abah Jaga di pikiran huntungan. Ada orang datang tak punya gigi, dipikirin giginya. Langsung mau dicarikan jodohnya. Ada orang kedinginan dikasih bajunya. Ada orang minta gak pernah ditolak. Subhanallah, masa ragu lagi kepada seorang mursyid seperti itu. Jadi bukan hanya lahirnya, batinnya diperhatikan. Bukan hanya batinnya, lahirnya diperhatikan. Batinnya sudah jelas, zikir, zikir, zikir. Lahirnya saja buka huntu di huntuan, membuka orang ditutupan, membuka baju di batu, membuka baju di bajuan. Yang minta nggak pernah ditolak. Kan punya sebelumnya lumayan tanah dulu ya, saya boleh KR. Makanya kalau saya tidak kesini, saya rindu, saya kangen. Jadi kalau saya kesini bukan mau ceramah, mau ketemu Abah. Karena Abah besok ngakong klakson sawae, ada di pelupuk mata saja. Apalagi ditambah dengan ajarannya. Makanya saya cari lagu. Lagunya dari apa? Bila hati kuri anjen citi. Maaf, nggak boleh. Dan kudu pakai tembang, ada yang bisa sama. Jadi hebatnya Kiai Dadang tadi sudah termarek-marek air. Air tak bisa sama. Itu namanya gentleman. Makanya dengan Dadang itu yang suka saya ngomong. Suka ada orang ngomong jujur menarik ngaji nyanyi. Jangan pada nyanyi gak halus suaranya. Daripada mana nyanyi goreng ngomong nyanyi jelek yang udah kagak ada. Lu ngejelekin gue aja di orang bangkrut. Kebaikan lu pindah sama gue, kebaikan gue pindah sama lu. Kecil aja lah. Gue dijelekin makin laris aja undangannya. Ada nambah makin mahal amplopnya. Kayaknya saya kan karena saya suka tembak, saya tembak. Bilang atai kuri anjen cicing, maka anjen kuring cicing, bener-bener hente bisa ngejat
dibengket ku tali muriat. Makanya kata Afif, kata Pak Nafis, Pak Jiladia kata kalau 3 kali ada 3 hari ada kata apa? Kangen aku mah, kangen aku mah. Pak Nafis mertuanya Abah Jaka. Bilangnya kangen, kenapa kangen? Muriat yang membungkus kita, muriat yang mengikat kita. Ini lagunya. Sana jatoba muda datang, pating kuliling neangan lawan, pating kaletrok kana panto hate, tapi kukuring jadi paling ile. Ya yang tadi kata pengesahan dengan jajak, nanti akan ada gangguan, akan bisikan silsilahnya sampai 36. Hanya sampai Abah sepuh. Itu apa? Ngetrokan hati kurang supaya ngarobah muriat kurang dan muriat kurang. Tenang saja gitu. Muriat itu bisa digantian kurupa. Tiba-tiba ada mursyid. Wah, Aliando Sarif ke mursyid. Maka berarti karena tidak akan bisa diganti dengan rupa. Harta tongkat silna rasa wae aku aing bareng mobil tidak bisa karena yang tadi jangankan mobil gula saja yang harga 2.000 perak kalau dengan pikir akan melebihi emas 10 ton karena orang yang tenggelam dengan gula bukan hanya melihat gula tapi melihat siapa yang menciptakan gula, proses terjadinya gula dari mulai musangnya, dari mulai tukang nyadapnya sampai orang yang ngolahnya, sampai yang bikin bedoknya, sampai itu ya kelihatan semuanya. Gula 2.000 perak tidak akan yang remeh karena untuk menjadi gula ada proses panjang, semuanya adalah ciptaan Allah dan itu hanya bisa diteliti oleh orang-orang yang tenggelam dalam lautan mujahada kepada Allah Subhanahu wa taala. Muriat bisa digantian kurva. Berganti. Muriat bisa digantian kurva. Muriat bisa di ayah-ayah. Terkapaksa. Apakah abang rasa abang buat pengumuman? Mulai sejak setelah abang Anu meninggal, saya adalah mursyid penerusnya. Karena ada pengumuman abang. Jadi kalau ada menuduh apa yang menuduh abang harus mengaku, ada nggak faktanya? Itu mengaya-aya, mengada-ada. Muriat itu tidak bisa diaya-aya. Sudah ada dari sononya. Dikotretkeun dina hate. Dituna diburatkeun dina rasa dituna dibuka dibaca kukurang sorangan dijaga di rasa pinuh rasa kaheman. Jadi begitu. Jadi sudah dituliskan oleh Allah dari sononya. Dikotretkeun dina hate dituna. Dipaksa tidak. Diburatkeun dina rasa dituna. Hei, saya ulang-ulang biarin mohon maaf bukan mau menyinggung, tidak bermaksud ini untuk meyakinkan para ikhwan. Mestinya adalah saya yang frontal. Kalau secara lahiriah, saya yang akan melawan sifat rasa. Tapi saya pertama tunggu karena bagi saya itu dikotretkan dalam hati saya dari Allah. Nah, kalau saya ulang-ulang bisa tersinggung. Karena gitu kesimpulan apa? Mestinya saya yang kabur, saya yang tidak datang ke sita rasa. Bapak mah, apalagi nggak sakit, saya apalkan apa ya? Saya adalah lupa. Dan saya mau pernah video, lagi lah. Tapi tidak, muriatnya sudah dikotretkan, tidak akan ada yang bisa mengganggu saya. Makanya ketika ada seorang yang ngomong, anu saya bilang kumai, mereka guru kasar, coba gak roh ai, mereka guru kadoa ke kumai. Kalau saya kan begitu jeleman, kenapa roh Abah? Terus muridnya para sahabat anu penerusnya masih kadoa kumai, mereka guru kadoa kumai, kadoa ai. Yang guru sana aja kan? Kan begitu saya. Jika kemarin ceramah ceramahnya tadi di tangan, saya mau ceramahkan anak yang
itu harus diadarkan di komatan. Beres kali ada yang nyerang biasa deh. Oke, katanya maaf, itu mengadarkan mengkomatkan itu kan tidak ada hadis yang menyuruhnya. Aduh, tadi saya diaduan kan, ya mungkin jadi diadukan, jadi diamalkan. Saya bilang, kalau tidak ada hadis yang menyuruhnya, tolong saya minta hadis yang melarangnya. Kan sakit itu jadi adu ya. Saya mau minta ilmu, kalau diadu, itu diadu. Karena saya juga ikut ajaran jajah, bahwa ilmu itu tidak untuk diadu, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka saya bukan ngadu, meminta ilmu pada dia. Kalau tidak hadis yang menyuruh anak bayi diadarkan dikomatkan, tolong saya minta hadis yang melarangnya. Kamu tak ayat? Terus nudoib. Lalu saya kata nudoib. Hadis Nabi Muhammad yang melarang, yang lahir diadarkan dikomatkan. Saya minta hadis yang melarangnya. Kalau ada saya berhenti. Namun awal nyarek aku ngalih orang air kreatif kok kreatif atau orang. Diadu saya tak diadu saya kalau minta ilmu saya. Alhamdulillah beres. Jadi kita jangan ragu lagi ya. Jangan ragu lagi, karena kata Pak Kiai tadi, tidak mungkin kita tidak diuji. Besok lusa ada bisikan. Kalau Anda mudah terbisiki, maka Anda adalah orang yang masih belum tenggelam dalam lautan menuju apa tadi kata ada hakikat keikhlasan. Ya sudah. Jadi terima kasih Bapak-bapak. Ini sudah mulai penuh lagi. Sekarang saja menjelang Idul Adha besok masih penuh. Kalau bukan Idul Adha besok, besok cukup pisan. Insyaallah kurban semua ya. Tidak ada yang amal yang terbaik pada hari Natal besok itu kecuali mengalirkan darah. Si kurban, ya, yang kaya-kaya apalagi kurban. Kalau ada yang bilang saya Pak dengan juga kurban, nggak mampu, jangan suka berbohong. Saya tetap mau terus meneruskan yang mubalik yang tadi. Kata Ki Jajang, hei tukang udut. Kalau tadi mau ngomong dikir dengan udut, kalau saya mau ngomong kurban dengan udut. Tadi merokok, hei tukang merokok yang suka ke alam bakok. Rokok jangan yang mahal lah, satu aja jarcok, jarum cok. Harganya berapa? Kalau kamu udah nyerah, minyak dan nyawa besok udut. 10.000 satu bungkus satu hari. Kalau habis satu bungkus, berarti sebulan 300.000. Kali 12 bulan 3.600.000. Kebeli kambing 2 ekor. Siapa yang kurban hita anu udut berki? Apalagi orang kaya, ibu-ibu kaya, mana kita mau mas terus, ini pengajian beri selawat Allah ini berpikiran para Allah. Ayo kurban kita siapa yang menakan siapa? Nanti yang kaya di sini di mana saja, kalau yang kaya tidak kurban, kalau minta dari kurban, tolong sama panitia kasih tainya. Ngomong aja dulu masa orang kaya minta bagian daging kurban, gak tahu malu ente, kasih tainya. Orang kaya mau bukan minta bagian kurban, lu yang nyebeli, hei. Tadi sudah dibaca ayatnya Rabbi abli minas salihin. Punya istri Siti Sarah, dikeliil bareng-bareng. Istri sudah lama, tidak jadi. Akhirnya nyanyi 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga mendapatkan putra. Rusak sama suaminya, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa sebagai seorang istri. Punya padama, punya pembantu namanya Siti Hajar. Kata Siti Sarah, Kang Ibrahim kalau mau punya keturunan nikahin aja dong Hajar. Ini suruh kawin lagi sama istrinya. Anak-anak apa bohong, mawanian ngomong mukul. Bahkan saya tadi ditantang, wah
kawin si Sidik dinikah aja. Siapa yang dinikahin? Siti Hajar atas restu Siti Sarah. Dikereuyeuh mah hareup punya putra diberi nama Ismail. Ismail sudah lahir mah Siti Sarah yang dianggap mandul juga ternyata hamil, punya putra diberi nama Ishak. Alhamdulillahilladzi wa nabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Tenang jujur mah tenang segala ayah, bawi ayah, kabodor ayah, nyanyi mah apalagi ngomong mau dangdut di luar roh, di dalam roh apalagi ayah. Coba orang penyanyi sabaraha, coba orang pelawak sabaraha, orang kori sabaraha, orang berbalik emang opat di tingkat murah. Subhanallah, luar biasa Nabi Ibrahim diuji Allah karena memang Nabi Ibrahim pengorbanannya tadi oleh kiai itu sudah dikasih anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, tinggal menjelaskan yang tadi sudah jelas, tapi nambahan ilmunya biar nambah enggak apa-apa ya Bu ya. Dikasih anak yang sudah cerdas, yang sudah sabar, tampan lagi Ismail, tampan karena Indo. Seperti sang ceramah. Ini kan Indo. Campuran beruk sama ondol. Boleh. Iya Indo. Di Sodoma ya Pak. Ibrahim orang Palestina, Libanon keren dong. Geser Arafat, seorang Libanon bukan yang kemuka, tawaf, Pak. Seorang Libanon mau betah. Wih, gerulis ngomong. Dan kalau lagi ngerasa berkawin aku. Siti Hajar tuh orang Nigeria. Ya lah kalau komentar sih mah makan konate. Ya nggak apa-apa ya. Saya mah dengan mereka dekat. Ya kalau mereka komplain diomongin dulu saja. Kalau di luar ganti dia suka telanjang. Kan saya kasih cewek kemarin. Kamu mau punya pacar di sini? Enggak. Pacar saya cantik. Mana saya mau dijalan foto beli sama kayak gitu. Ibrahim bule keren, Hajar orang Nigeria. Pasti kan hidup carulan. Jadi mau hidup ke bodas, itu bakal hidup carulan asal rata ngecek. Kamu udah rata belang saya tak. Kata Allah, Ibrahim, simpan anak dan istrimu ini di tempat itu. Tempat yang tidak ada air asam, tempat yang gersang, ditinggalkan. Oh, mun mana ditinggalkan di leuweung di Gunung Sawal, di tengah leuweung salaki ini teh kumaha kira-kira. Ngomong aja kan enggak lain dikit tahu itu kan enggak ada. Podaran musia sekalian podaran. Kenapa kamu tinggalkan aku di tempat seperti ini? Udah aja putus kalian mungkin gitu kalau ibu-ibu. Siti Hajar mah, kan Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami berdua? Idzan lam yudayya'na. Betul. Kalau ya betul memang aku ini disuruh meninggalkanmu. Tidak. Dan punya jawabannya gimana? Ya, kalau memang itu perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menghinakan kami berdua. Kayak Toyib gak balik-balik. Berapa tahun Toyib? Ya Toyib 3 tahun ya Toyib. Ya sekarang sudah gak ada itu lagunya. Bang Toyib gak ada karena Toyibnya sudah pulang. Dulu dijual karena mengapa? Tak pulang. Tadi dilanjutkan ayatnya oleh kita dan para mabalah pemahus sayang. Anaknya udah gede datang. Gimana kata Siti Hajar? Selamat datang suamiku tersayang. Selamat datang PPM. Gitu. Kalau ibu udah kawin lagi kayaknya mah. Atau minimal itu marah. Namanya siap deh ini karena belok. Gimana siap deh? Kalau kita siap deh. Kalau siap deh kalau berpikiran. Siti Hajar gimana? Selamat datang suamiku tercinta.
Tuh silakan lihat anakmu yang tampan dan gagah seperti engkau bapaknya. Bagaimana jawab Ibrahim? Aku kesini bukan mau lepas rindu. Aku mimpi tadi malam ulah oleh Allah disuruh nyembeli anak kita. Ngomong lurah apa majikan anak pun ibu cuma kira-kira. Naon syarat pada anak lain. Meme anak lain pah Rusia nggak gerencang lain. Mau bunuh anak gua, semua lu kepala lu menggelitik sama gua. Mungkin gitu ibu. Tapi gimana sih Ajar ngomong lagi? Allah yang menyuruhnya ya. Iya, aku tidak pernah melakukan bukan yang beratas dasar perintah Allah. Silakan tanya saja putranya saya. Mari kamu datang. Anakku, bapak malam tadi disuruh menyembelihmu oleh Allah. Bagaimana pendapatmu? Anak orang mau ke dua. Bapak lah, jangan mana lupa ya. Karena mau kain dari urus kita. Tapi ini tidak. Bapak soleh, ibu bertauhid. Apa jawabannya? Ya abadi fa'almakum satajiduni insyaallah nasabirin. Bapak, engkau punya Allah, aku milik Allah, ibu Hajar milik Allah, diminta oleh Allah. Kenapa tidak diberikan? Berikan cepat. Cepat sembelih aku. Tajamkan pisau yang tidak mau dipakai penyembelihnya. Sembelih aku dengan keikhlasan. Kalau aku sudah jadi mayat, persembahkan aku pada ibuku tercinta yang dari kecil sampai dewasa begini aku sudah diurus oleh beliau. Oh, bapak jadi bapak, dasar dua lagi gue megang hati. Ibrahim juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Kita sorong, kita sorong. Ajar, itu di dalam rokah itu maksudnya karena mereka mikir tidak. Ajar mau lihat nyembelihnya, jangan aku di depan saya maka meskipun di bawah juga ada saya nggak tega lihatnya, jauhkan aja dari saya gitu. Itu Ismail di jalan iblis mengganggu yang tadi bisikan-bisikan. Nah, orang kasih rasa. Udah datang Ibrahim juga datang. Ibrahim tolong, Ibrahim stupid, Ibrahim geok. Hari mau juga tidak makan anaknya. Kenapa umum mau menyembelih anak? Geok sudah mana? Gila kamu. Nabi Ibrahim ambil kerikil batu. Dia mau iblis nyingkas ya. Makanya besok mulai jamaah haji lempar setan. Jadi jangan berlebihan. Kemarin ada teriak beberapa tahun yang lalu setan. Jangan ganggu ya. Kalau setan. Sekarang ganggu. Ternyata yang perutanya alam. Baru Tuhan. Falamma aslama wa sallahu jabin. Jika siap mau disembelih, Allah menyeru Ibrahim, betul itu mimpi tolak untuk ujian dariku. Sengaja itu aku menguji dengan ujian yang berat, tapi engkau diuji kecil, diuji berat juga. Ujian kecil mah banyak. Ibrahim mah tetap pokok mana?